Perkenalkan, nama saya Immanuel. Saya beristri 1 dan anak 2, SD kelas 5, kelas 6 itu saya sudah mulai merokok. Ya, karena bergaul dengan teman-teman SMP, dan pada saat saya SMP, saya bergaul dengan SMA, itu kenakalannya sudah lebih lagi. Saya sudah belajar pulang pagi, dan saya juga sudah mulai berontak dengan orang tua. Pada saat terjadi peristiwa Mei, itu saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Saya memutuskan untuk berhenti kuliah, dan saya menyampaikan kepada orang tua kalau saya mau memilih kehidupan sebagai seorang pelatih diving atau diving instruktur. Sontak saja ini membuat orang tua kaget, karena saya belum selesai kuliah dan saya sudah mau mengambil jalan sendiri dengan sudah mengeluarkan biaya uang pangkal dan juga resiko yang akan dihadapi apabila saya melakukan pekerjaan ini. Tetapi karena memang didikan orang tua saya, ayah saya yang cukup keras, saya boleh dibilang berhasil. Saya bisa cari uang, tetapi saya juga terlibat dengan kegiatan negatif. Lalu singkat cerita, saya juga diuji oleh suatu keadaan di mana pada bulan Mei saat itu saya ditantang oleh seorang tamu dengan cuaca yang ekstrim. Waktu itu hujan, saya ditantang untuk membawa dia, untuk mengguide dia di suatu tempat dive spot namanya Siladen di Bunaken. Singkat cerita, saya dengan sombong, saya mengiyakan membawa dia, dan pada saat di kedalaman 12 meter, itu saya mendapatkan arus yang sangat kencang. Sehingga saya merasakan situasi yang benar-benar belum pernah saya rasakan. Ini adalah kondisi terberat yang pernah saya alami selama saya berkarir di bidang diving. Sesuatu yang saya dapatkan di teori, di mana semakin dalam arus semakin kurang, itu sangat berbeda. Saya semakin dalam, semakin tidak terlihat dasarnya, dan bahkan semakin kencang. Sehingga pada saat itu saya melihat kedalaman sudah 70 meter, dan kondisi saya juga sudah mulai pusing karena sudah terganggu dengan keracunan gas. Dan saat itu saya masih dengan klien saya, masih dekat, dan klien saya pun juga sama, sudah mulai tidak ada respon. Nah, saat itu saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saat itu saya merasakan bahwa ini bahaya. Baru saya merasakan ini bahaya, saya minta pertolongan Tuhan. Dan tidak lama setelah saya termenung, saya berdoa, lalu saya merasa seperti ada yang mengangkat badan saya. Saya yakin itu Tuhan Yesus yang mengangkat, sehingga saya bisa ke kedalaman yang lebih rendah, dan saya bisa mulai berpikir untuk bagaimana mencapai selamat untuk bisa sampai ke atas. Lalu saya mulai memakai pikiran saya, pelan-pelan saya naik ke atas, step by step, dengan memanjat. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya bisa sampai ke permukaan dengan udara yang sama sekali kosong di tabung. Itu sudah habis. Disinilah kesombongan saya yang menentang orang tua. Ternyata Tuhan memberikan ganjaran, atau Tuhan memberikan ajaran yang sangat keras. Dari kejadian ini, saya minta ampun, dan saya kembali kepada orang tua. Saya kembali ke Jakarta, saya meneruskan sekolah saya. Lalu saya meneruskan kuliah saya, dan saya juga memang seorang yang mandiri. Saya kembali kerja di dunia otomotif yang kebetulan juga teman sekolah sendiri, dan saya terjerat lagi dengan kejatuhan yang kedua, yaitu dunia malam. Karena saya terlalu banyak, awalnya saya mungkin suka entertain, tetapi saya lama-kelamaan saya malah terbawa oleh entertain ini. Bahkan apa yang saya dapatkan habis, tidak tersisa, bahkan sampai minus. Singkat cerita, saya lulus kuliah, lalu saya memutuskan untuk menikah. Waktu itu usia saya 33 tahun, saya merasakan saya sudah cukup, saya ingin memulai hidup yang baru.
Tetapi disinilah saya mendapatkan proses di mana saya mendapatkan, waktu itu saya mulai bekerja di perusahaan asuransi, di mana gaji yang saya dapatkan pun tidak cukup untuk menghidupi saya dan keluarga. Dan singkat cerita, saya ketemu teman lama saya, teman sekolah saya yang lama, dan memperkenalkan saya wadah ini, wadah Full Gospel. Wadah Full Gospel. Awalnya saya takut. Karena apa? Karena saya takut bukan merubah saya, tetapi malah membawa saya ke jatuhan yang ketiga. Tetapi saya bersyukur di wadah ini saya bertemu pria-pria, teman-teman baru saya itu menyambut saya dengan ramah. Saya sangat nyaman dan saya juga mendengar apa yang mereka bicarakan itu adalah tentang Tuhan Yesus. Di situ saya semakin menyukai wadah ini. Singkat cerita, saya hadiri terus setiap pertemuan, setiap minggu, saya tidak pernah absen, sampai akhirnya saya ditunjuk menjadi seorang chapter presiden. Ya. Nah, saat chapter presiden inilah, benar-benar hidup saya mulai berubah. Ya, sebelum saya menjabat chapter presiden, saya bertelepon dengan seorang FGB man. Saya katakan, bagaimana Anda bisa berhenti merokok? Lalu dia sampaikan, dan saat itu juga saya minta didoakan untuk saya mau berhenti merokok, dan besoknya pun saya berhenti merokok. Ini satu breakthrough yang terjadi dalam hidup saya bisa berhenti merokok, yang sudah saya lakukan dari SD. Lalu pelan demi pelan saya ikuti kegiatan di Full Gospel, itu banyak yang merubah saya. Di antaranya saya mulai mengikuti program Faith by Hearing, di mana penekanan pada pendalaman Alkitab yang belum pernah saya rasakan. Dahulu saya hanya ke gereja, hanya masuk ke gereja, hanya mendengar dan tidak pernah membaca dan membuka Alkitab. Tetapi sekarang terjadi terobosan yang kedua. Saya setiap hari saya membaca firman Tuhan. Bahkan saya juga mengajak anak-anak saya untuk selalu setiap malam sebelum tidur untuk membaca firman Tuhan. Dan dari segi rohani ini terlihat ada perbedaan saya juga dengan istri saya. Yang dahulu, saya dulu kalau ada masalah dengan istri suka emosi. Nah sekarang kalau ada masalah seperti ada alarm dalam hidup saya yang untuk menahan emosi. Dan akhirnya pada tahun 2017 istri saya pun minta untuk dibaptis. Ya, jadi betul sekali, satu orang bertobat, seisi rumah bertobat. Ini benar sekali, terjadi di Full Gospel. Lalu singkat cerita, pada saat papa saya 2017 sebelum meninggal, dia bicara dengan adik saya bahwa melihat saya sekarang sungguh berubah. Melihat saya sekarang seperti mendapat lotre. Karena ayah saya melihat perubahan saya, telah melihat teman-teman dan komunitas yang baru yang saya jalanin. Jadi, buat teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Ini adalah wadah yang sangat bagus. Pakai wadah ini untuk membangun dasar yang kuat, supaya apabila badai datang tidak akan hancur, tidak akan goyah. Ini yang saya alami. Walaupun dahulu saya tidak pernah berbulan madu, tetapi setelah saya diubahkan, saya sudah bisa, sejak tahun 2013 saya mendirikan kantor agensi sendiri. Saya selalu mengajak anak saya pergi jalan-jalan ke luar negeri, menggantikan bulan madu saya yang tidak pernah saya rasakan. Karena ketika teman-teman mengambil tanggung jawab, maka saya percaya segalanya akan lebih ditambahkan. FGB MFI adalah one-stop station untuk merubah karakter, menambah jaringan, membuat pria-pria kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, dan juga membuat kita semakin bersuka cita karena kita memiliki komunitas yang positif. Terima kasih.